Bisa dicontohkan, busnya itu sudah disetting untuk wukuf. Busnya langsung masuk ke Arafah di depan tenda, blub, langsung. Di dalam tenda itu nggak terasa lagi AC. Mau seberapa banyak AC nggak bakalan terasa. Matahari itu sampai 55 derajat. Kemarin sampai 59 derajat. Ya Pak, ini ya. Tahun kemarin di Arafah itu terbanyak yang meninggal. Tahun kemarin. Karena panasnya luar biasa. AC udah nggak terasa lagi. Dari pengalaman kemarin, sekarang saya ambil bus yang VIP untuk Bapak Ibu semua. Langsung di depan maktab, ya, langsung di depan maktab, langsung depan tenda. Dia mau ke tenda silakan. Dekat kamar mandi, busnya juga ada kamar mandinya. Enaknya lagi apa? Bus nyala AC-nya sampai selesai, jadi dingin tetap. Mau sholat tinggal turun ke tenda. Ya, kemudian setelah selesai wukuf nanti, udah nggak perlu lagi rebutan bus menuju Musdalifah. Busnya pribadi, nggak ganti-ganti lagi. Langsung naik semuanya, jalan busnya ke Musdalifah. Kita udah nyampe Musdalifah. Nggak perlu lagi, Musdalifah itu hamparan yang sangat luas. Nggak ada tenda di Musdalifah. Jangan pikir di Musdalifah ada tenda. Semua cuman buka apa? Tikar ya, atau apa namanya? Karpet atau sajadah, semua sama. Hulu sama semua seperti itu. Ya, kita nanti di dalam bus. Nggak usah turun. Busnya parkir di depan Musdalifah itu langsung. Nggak usah turun. Selesai mabit, nggak perlu lagi rebutan antrian bus untuk menuju ke Mina. Orang saking nggak sabarnya nunggu bus itu jalan dari Musdalifah ke Mina, gempor. Kita insya Allah semoga nanti Allah mudahkan rencananya seperti itu dan sudah disiapkan ya busnya. Naik bus begitu selesai mabit di Musdalifah, busnya langsung ngantarkan Bapak Ibu semua menuju ke Mina untuk Jamarot. Baik. Selesai Jamarot, busnya tunggu, nggak perlu jalan-jalan jauh lagi. Busnya tetap tunggu Bapak Ibu semua. Naik lagi ke bus, diantar ke hotel. Ada 2 bus yang standby untuk keperluan Bapak Ibu semua. Sampai tanggal 14 Zulhijjah. Ya, nanti juga diantar untuk tawafnya ke mana? Ke Mekah, Ka'bah. Diantar. Jadi semua aktivitasnya itu diantar dengan bus pribadi yang gak ganti-ganti lagi. Supirnya standby di rumahnya Amir Khalid bin Saud. Insya Allah. Gak ada selain visa haji yang boleh turun di Jeddah. Gak ada. Alhamdulillah kita beliau yang undang, yang kasih memo. Ini rezeki Bapak Ibu semua. Dan insya Allah hotelnya di Mekah saya kasih pullman, tapi di lobinya. Kamarnya semua. Di kamarnya semua insya Allah. Rencananya seperti itu dan itu sudah kita siapkan semuanya. Nanti Bapak Ibu semua sampai di Jeddah langsung naik bus. Ya, busnya juga udah gak ganti lagi, bus itu terus diantar dulu ke Madinah, menginap di Madinah ziarah selama 4 malam. Ya, 4 malam nanti di Madinah. Setelah itu baru berangkat langsung ke rumah transit yang ada di Mekah. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin ya Allah. Rencananya seperti itu. Sudah disiapkan semuanya. Selain itu saya tawakalkan lagi kepada Allah. Nah, ini acaranya ramah tamah. Bapak Ibu boleh tanya sambil bercanda sama saya. Silakan. Yang perlu saya informasikan lagi kepada Bapak Ibu semua, karena haji kita haji tamattu, dan nanti ketika kita sampai Mekah
nggak boleh menggunakan ihram, jadi kita nanti akan melanggar larangan ihram. Ya, kalau melanggar larangan ihram itu kena denda, namanya dam. Ya, jadi kalau pemahaman saya, ya pemahaman saya berbeda dengan pemahaman Kemenak. Ya, pemahaman saya tidak ada dam tamatu. Tidak ada dam tamatu. Bukan begitu, Ustaz? Antum Kemenak atau bukan? Bukan ya? Pemahaman saya seperti itu. Yang ada dam itu karena dam itu dasarnya karena larangan, melanggar larangan. Jadi ada larangan yang kita langgar. Kenapa? Kalau kita pakai nanti dari Madinah ke Mekah pakai ihram, sudah barang tentu gak akan sampai kita ke Mekah. Jadi nanti kapan pakai ihramnya? Pakai ihramnya di hotel. Niatnya di mana? Niatnya tetap di mana? Di mikot. Labbaik Allahumma umratan. Tapi enggak dalam pakai ihram. Pakai ihramnya kapan? Sampai di hotel. Perlu enggak ulang niat? Enggak perlu. Niatnya dari awal. Jangan salah nanti. Ya, niatnya tunggu sampai di hotel. Bukan begitu, Ustaz? Bukan. Begitu ya? Jadi niatnya tetap di mikot. Nanti busnya berhenti di mikot, niatnya di situ, niat ihram sudah niat ihram, tapi memang kita melanggar. Melanggarnya dengan sengaja, jadi tidak termasuk uzur. Kalau melanggarnya tidak sengaja, nggak perlu bayar dam. Ya, karena tidak sengaja itu termasuk uzur syar'i. Karena sengaja, jadi kita bayar dam. Damnya 1 ekor gajah. Enggak, 1 ekor domba aja. Susah cari gajah. Ya. Yang kedua, karena kita hajinya haji tamatu, jadi haji tamatu dan haji kiron itu diwajibkan, wajib ya, diwajibkan menyembelih hewan hadyu. Ini banyak sekali yang salah paham mengenai hewan hadyu. Saya mau setelah selesai tawaf, setelah selesai akobah, jamarut akobah, ya, ketika diminta untuk untuk kurban, dia bilang saya udah kurban di Indonesia, di kampung. Jadi 1 orang yang melaksanakan haji, 1 hewan hadyu, 1 kurban. Paham ya? Jadi ada 2 hewan sesembelihan nanti yang harus kita persiapkan, dan itu juga akan diurus oleh panitia. Ya, nanti yang urus itu namanya Pak Kiai Iwan Sentosa sama Pak Tio nanti. Ya, boleh nanti dilaporkan. Ya, 1 hewan kurban sama dam berapa, Pak? Kalau rupiahnya berapa? Kurang lebih 3 juta untuk kambing dam, ya, untuk kambing dam 3 juta, untuk kurban hadyu berapa? Kalau kambing tetap 3 juta, kalau sapi bertujuh 3,5 juta, kalau onta 4 juta. Jadi onta 4 juta tapi bertujuh. Ya, jadi 7 kali 4. Kambing 3 juta. Untuk sapi 3,5 juta. Ya, 1 orang jadi bertujuh. Boleh nggak berkurban dengan 1 ekor sapi? Boleh jika mampu. Silakan. Boleh nggak 1 orang 1 ekor onta? Boleh jika mampu. Ya, kalau nggak mampu boleh bertujuh. Tapi memang yang paling afdol kalau nggak mampu seperti yang Nabi kerjakan. Nabi membeli apa? Domba saja, bebas. Ya, boleh. Onta boleh 1 orang onta untuk berempat orang boleh, 4 orang 1 onta boleh. 4 juta, 4 juta kurang lebih 4 juta. Ya, itu sudah termasuk biaya sembelih
Ya, udah termasuk biaya operasional yang nanti akan menjadi hewan sembelihannya, udah termasuk dokumentasinya, sudah termasuk biaya untuk membagikan hewan kurban dan hewan damnya. Paham ya? Nanti akan didata setelah kita acara ini ya, setelah selesai acara ini itu akan didata ya, untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam melaksanakan ibadahnya. Kemudian yang perlu lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, ingat ini ibadah. Yang kemarin suka marah, tinggalkan di Indonesia marah. Yang kemarin suka nggak sabar, ingat Pak sabar. Karena kita bawa sabar, bawa Pak sabar, jadi kita harus sabar. Jangan ditinggal Pak sabar. Yang ditinggal apa? Amarah. Yang kemarin suka suujon, tinggalkan suujonnya. Ya, telepon Pak Madlijon. Ya, bawa husnuljonnya. Ya, berprasangka baik. Kita mulai tadi keluar rumah. Ya, siapa yang tadi keluar rumah sudah berniat untuk haji? Ya, semua tadi keluar rumah hari ini, ibu, bapak semua sudah menjadi calon jamaah haji. Ya, apapun yang terjadi nanti, apabila Allah takdirkan umur kita sampai hari ini kita sudah haji. Ya, atau ada terjadi sesuatu dan lain hal yang memaksa kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, Allah sudah catatkan sebagai haji yang mabrur. Ya, siapa yang sudah berniat? Siapa yang tadi keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim? Siapa yang tadi ketika keluar membaca doa safar? Alhamdulillah. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Oke, ada pertanyaan silakan.